Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode ke-171. Kita akan melakukan kajian, melanjutkan kajian yang menarik kita, kajian yang sangat mendalam terkait dengan ketauhidan. Kita mengambil porsi cukup banyak terkait dengan ketauhidan ini. Karena memang pondasi dari keberagamaan kita, bahkan akhir dari perjalanan spiritualitas kita sepenuhnya adalah soal ketauhidan. Dimulai dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan pada saat wafat kita juga mengucapkan bersaksi tentang tidak adanya Tuhan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita membahas di dalam dua program tentang ketauhidan ini. Yang pertama adalah di program Cangkir Tasawuf dan yang kedua di program Islam Futuristik. Dua-duanya bicara tentang ketauhidan tetapi dengan angle yang berbeda. Di Islam Futuristik kita lebih menggunakan pendekatan analisa saintifik berdasarkan data-data ilmiah atau logika rasionalitas dan analisa ilmu pengetahuan atau sains. Sedangkan di Cangkir Tasawuf kita akan lebih bertumpu kepada pendekatan-pendekatan yang filsafati. Meskipun keduanya sama akan berujung kepada kesimpulan kefahaman kita terkait dengan konsep ketauhidan yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kali ini saya ingin mengangkat pertanyaan dari sejumlah kawan di dalam kajian-kajian kita, di dalam forum kita. Ada sejumlah pertanyaan yang kita rangkumkan, yang poinnya adalah ada sebagian kawan yang mengatakan sebaiknya kita tidak melakukan kajian terkait dengan Allah ini. Kenapa? Dikarenakan riskan, rawan. Kalau salah kita bisa menuju pada kemusyrikan. Satu. Yang kedua, kemudian dikatakan bahwa dengan cara apapun kita membahas, mengkaji tentang Allah, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan kefahaman tentang Allah itu. Karena Allah tidak bisa dijelaskan dengan cara apapun. Dan yang ketiga, maka kesimpulannya sudahlah diterima saja. Apa yang telah kita fahami disampaikan oleh orang-orang sebelum kita tentang konsep ketauhidan itu diterima saja apa adanya. Sahabat sekalian, saya ingin melakukan klarifikasinya bersama Anda dengan mengambil rujukan dari dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian kita lakukan analisanya secara filsafati. Sesungguhnya yang benar itu harus kita bahas ataukah tidak boleh dibahas? Kalau tidak boleh dibahas, maka selesailah proses beragama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya agama kita ini poin pentingnya justru ada di ketauhidan itu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran isu yang paling banyak dibahas adalah tentang Allah, tentang ketauhidan. Di mana Allah memperkenalkan dirinya justru siapa, apa, bagaimana yang disebut Allah sebagai Tuhan itu. Kalau kemudian kita ini dilarang tidak boleh membicarakan tentang Allah, tentang ketauhidan, maka selesai beragama kita. Justru itu yang akan menjerumuskan kita kepada arah yang salah di dalam beragama ini. Jadi kesimpulannya justru harus kita ini melakukan banyak kajian, mempelajari, tentu saja di dalam koridor petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu adalah firman Allah di mana Allah justru ingin memperkenalkan kepada kita tentang eksistensi dirinya. Ini poin yang sangat mendasar. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain bahwa beragama ini adalah justru mencoba memahami, mempelajari, bahkan melakukan interaksi, mengenal lebih jauh kepada Allah yang menjadi Tuhan
bagi kita semua. Poin penting dari beragama itu bukan pada peribadatannya, bukan pada sholatnya, puasa, zakat, haji. Semua peribadatan itu sesungguhnya cuma cara, ritual, seremonial, media untuk memahami dan berinteraksi dengan Allah, dengan Tuhan kita. Jadi substansi sekaligus esensi dari proses beragama sesungguhnya adalah ketuhanan, bukan peribadatan. Karena itu sekali lagi isu yang paling banyak diungkapkan, disinggung, diceritakan, diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci kita adalah tentang Allah, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, zakat, haji, dan peribadatan-peribadatan termasuk ibadah muamalah. Bukan. Kalau kita lihat dalam hierarki ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, isu yang dibahas di dalam kitab suci kita, dari 6.236 ayat isi Al-Quran, separohnya lebih dari 3.000 ayat, itu adalah bicara tentang Allah sebagai Tuhan kita. Allah memperkenalkan dirinya dengan banyak cara, berbagai angle di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Siapa itu Allah? Bagaimana Allah? Di mana Allah? Dan seterusnya, termasuk interaksi kita dengan Allah, itu yang diajarkan sebagai isu paling banyak di dalam kitab suci kita. Sedangkan ibadah-ibadah mahdo seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan kemudian ibadah-ibadah kemanusiaan yang bersifat muamalah, hubungan dengan manusia lainnya, itu digambarkan oleh Al-Quran hanya dalam sekitar 150 ayat saja. Jadi kalau Anda mempelajari fikih agama, fikih adalah tata cara peribadatan, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, haji, ya, dan sebagainya, hubungan-hubungan kemanusiaan dalam ibadah muamalah, itu diatur di dalam fikih. Berapa banyak ayat yang menceritakan tentang tata cara atau fikih itu? Anda akan bisa menelusurinya, berapa banyak ayat yang bercerita tentang sholat. Silahkan di browsing sendiri dari dalam Al-Quran. Puluhan ayat saja. Terkait dengan zakat puluhan ayat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat mahdo maupun yang muamalah hanya sekitar 150 ayat saja. Bandingkan dengan ayat ketauhidan, jumlahnya 3.000-an ayat lebih. Belum lagi yang tidak langsung menyebut Allah, ya, nama Allah di dalam ayat itu. Kalau kita jumlahkan tidak kurang dari separuh isi Al-Quran Al-Karim justru bicara tentang ketauhidan. Dan yang kedua selain ketauhidan, itu bukan langsung ibadah, melainkan justru ilmu pengetahuan. Yang dikenal sebagai ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat kauniyah, yang bicara tentang langit, bicara tentang bumi, tentang galaksi, bulan, bintang, matahari, tentang hujan, tentang binatang, tentang tumbuhan, dan sebagainya. Ayat-ayat alam semesta jumlahnya lebih dari 800 ayat. Di mana ayat-ayat ini justru juga memperkenalkan ujung-ujungnya adalah interaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Cerita langit dikaitkan dengan Allah, cerita galaksi dikaitkan dengan Allah, cerita tentang segala macam benda-benda langit, jagat raya dan segala isinya termasuk banyak peristiwa di dalamnya dikaitkan dengan Allah. Jadi sahabat sekalian, kita melihat bahwa ketauhidan itu menjadi substansi dasar sekaligus esensi dari proses keberagamaan kita. Sehingga kalau kemudian ada yang mengatakan tidak usah dibicarakan tentang Allah, wah itu justru menjerumuskan kita ke dalam proses yang sebaliknya dari yang diinginkan oleh Al-Quran Al-Karim untuk menjalani agama ini menuju
kembali kepada Allah. Justru sebelum kita menjalani seluruh peribadatan itu, kita harus mengenal Allah, memahami Allah. Kalau kita tidak paham Allah, sholatnya salah, puasanya salah, zakatnya salah, ibadah hajinya salah, keliru kepada Tuhan yang bukan Allah, tetapi kepada Tuhan yang lain-lain. Nah, ini yang jadi masalah justru. Jadi kesimpulannya tidak bisa tidak, bahwa di dalam beragama ini kita justru harus belajar memahami Allah, mengenal Allah dan seterusnya dengan interaksinya untuk akhirnya bertemu kembali kepada Allah. Nah, sahabat sekalian, selain dari sisi jumlah ayat atau isu yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, kita bisa melihat urgensi tingkat kepentingan dari ketauhidan itu adalah dari urutan turunnya wahyu. Wahyu apa yang pertama kali atau masuk di dalam awal-awal pembelajaran agama kepada Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril itu? Apakah langsung pelajaran sholat? Bukan. Apakah langsung disuruh zakat? Enggak. Apakah disuruh puasa, haji dan sebagainya itu? Bukan. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk ini. Kita sudah tahu semua apa ayat atau surat yang turun sebagai wahyu yang pertama itu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di mana di dalamnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan manusia dan sekaligus memerintahkan untuk membaca. Jadi dua hal ini yang menjadi isu yang paling mendasar di dalam beragama ini. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua untuk memahami Tuhan harus memahami ilmu pengetahuan, disuruh berproses untuk membaca. Mari kita baca kembali wahyu yang pertama itu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi sangat jelas Anda bisa melihat apa poin pertama, entry point untuk memahami dan kemudian menjalani agama ini. Tentu saja adalah memahami dan mengenal Tuhan Sang Maha Pencipta. Bagaimana cara memahaminya? Baca. Membaca itu adalah proses keilmuan, proses pemahaman, menggunakan akal sehat, yang logis, yang rasional, yang analitik, dan seterusnya. Itu adalah proses awal untuk mengenali Tuhan. Bisa dikatakan sebagai memahami. Karena kalau kita sudah melangkah pada mengenali, itu lebih dekat lagi. Kalau memahami itu adalah memahami konsep, memahami informasi. Tetapi kalau sudah mengenali, itu ada proses aktivitas untuk berinteraksi lebih jauh lagi. Nah, untuk memahami ini Allah sudah menjelaskan lewat wahyu yang pertama secara keilmuan untuk memahami siapa itu Allah yang menurunkan wahyu ini melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Belum ada perintah sholat dan peribadatan belum ada, baru memperkenalkan supaya orientasi keagamaan kita ini benar tertuju hanya kepada Allah. Sedangkan sholat itu baru turun pada tahun ke-10 dari masa kenabian Rasulullah, di akhir-akhir periode Mekah. Kemudian puasa dan zakat itu baru turun perintahnya ketika sudah berada di Madinah, yaitu sekitar tahun ke-14 masa kenabian.
Apalagi haji itu baru turun pada tahun ke-6 Hijriah atau sekitar 18 tahun masa kenabian. Bahkan ibadah hajinya sendiri baru dijalankan pada tahun ke-9 ketika sudah berada di Madinah itu. Padahal di Madinah Nabi sekitar 10 tahun. Jadi sudah di akhir-akhir masa kenabian. Jadi sahabat sekalian, kita bisa menangkap sekarang benang merahnya bahwa inti dari beragama sesungguhnya adalah bertuhan. Dan kemudian dengan proses pemahaman, mengenali dan berinteraksi dan seterusnya, itu yang diakomodasikan lewat media ibadah. Jadi jangan sampai kebalik mempelajari agama ini seakan-akan inti agama adalah ibadah itu. Lantas sholat sebagai tujuan, puasa sebagai tujuan, ya dan seterusnya ibadah-ibadah mahdoh itu dianggap kalau sudah menjalani itu secara ritual dan seremonial, sudah selesai proses beragamanya. Nah itu yang salah besar. Bukan, itu sekedar cara, sekedar media untuk menuju kepada Allah sebagai Tuhan kita semua. Karena itu di dalam berbagai ayat Allah mengajarkan kepada kita berbasis pada keilmuan, mengantarkan kita pada pemahaman terhadap ketauhidan. Ada yang dikenalkan di dalam Al-Quran sebagai ulul albab, yang dijadikan simbol, dijadikan ikon proses pembelajaran untuk mengenali Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Seperti ayat yang sering kita kaji, tetapi kita kutip kembali karena ini adalah ayat yang sentral untuk mengembalikan kefahaman kita bagaimana seharusnya beragama itu. Sang ulul albab yang dijadikan contoh oleh Allah, di antaranya di dalam surat Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi sampai berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Dengan sangat jelas ayat ini menggambarkan sang ulul albab yang senantiasa bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam hari, sambil dia menghadirkan Allah di dalam kesadarannya. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia senantiasa ingat Allah. Dan perhatikan ujung dari ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh tidak sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini. Maha suci Engkau, maha hebat Engkau, maha sempurna, maha segala-galanya. Anda lihat apa yang diajarkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan akal dan ilmu pengetahuan, mempelajari segala ciptaannya, akan menghantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan bukti-bukti dari eksistensi Allah yang maha tunggal, yang menguasai seluruh alam semesta. Itulah inti dari ketauhidan. Jadi ketika kemudian kita ini dilarang untuk membahas Allah, maka sesungguhnya itu berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh agama ini. Justru Allah memperkenalkan dirinya dalam banyak ayat. Di antaranya terkait dengan Asmaul Husna. Allah mengajarkan, memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya.
yang kita kenal sebagai Asmaul Husna itu. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkehendak, Maha Berkuasa, Maha Pemberi rezeki dan sebagainya. Di mana itu justru harus kita fahami. Ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq, maka kita harus memahami proses penciptaan. Apa yang diciptakan Allah? Ya jagat raya beserta segala isinya. Seorang ulul albab yang mempelajari jagat raya, maka dia akan menemukan bahwa jagat raya ini tidak muncul dengan sendirinya. Melainkan ini dimunculkan oleh suatu aktor yang maha berkuasa, maha segala-galanya dari luar alam semesta itu sendiri. Nah, disitulah kita akan bertemu dengan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan jagat raya. Termasuk maha berkehendak, maha pemberi rezeki, maha penyayang, maha pemurah dan sebagainya. Allah memperkenalkan dirinya. Dan itu harus kita sambut dengan cara memahaminya, dengan cara mempelajarinya. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah bukan malah dibalik, jangan memahami tentang Allah karena Allah tidak bisa dipahami, tidak bisa dijelaskan. Bukan. Perintah Allah adalah berproses untuk memahami dan mengenal Allah dan kemudian kita, ibadah-ibadah kita itu akan nyambung, berinteraksi dengan Allah sebagai Tuhan kita itu. Terkait dengan Asmaul Husna misalnya Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sahabat sekalian, Allah justru memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, di dalam ribuan ayat itu. Untuk apa? Supaya kita paham dan mengesahkan, mengagungkan, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada kata lain lagi, tidak ada pilihan. Beragama adalah berproses dalam ketauhidan, mempelajarinya, mengenalinya, berinteraksi dengannya, dan berproses untuk kembali kepadanya. Nah, lantas pertanyaannya adalah, bukankah menjelaskan atau mulai dari memahami, menjelaskan, berinteraksi dan sebagainya dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat rawan, yang sangat riskan, yang kalau keliru bisa menghantarkan pada kemusyrikan? Ya iya, tetapi selama kita mengikuti koridor yang diajarkan oleh Al-Quran, nggak apa-apa. Ini adalah proses perjalanan. Kata Al-Quran, manusia tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya segala macam kelemahan, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi bukan hanya karena itu lantas diharamkan untuk memahami tentang Allah. Wah, tambah salah. Berhentilah proses keagamaan kita kalau itu yang terjadi. Nah, kalau kita tidak tahu kata Al-Quran, ya tanyakan kepada yang tahu.
Ada orang-orang yang berilmu yang mengetahui atau lebih mengetahui. Dan rujuklah Al-Quran karena Allah yang maha berilmu sudah mengajarkan koridornya, memperkenalkan dirinya kepada kita semua di dalam kitab suci. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan 59 misalnya, yang mendorong kita untuk bertanya kepada orang yang lebih mengerti, lebih mengetahui terkait dengan ketauhidan itu. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ar-rahman fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah kepada yang lebih mengetahui tentang dia. Fas'al bihi khabira. Tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang Allah itu jika kita tidak mengetahuinya. Atau di ayat yang berbeda dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Intinya ketidaktahuan itu adalah hal yang lumrah bagi manusia. Tetapi jangan dengan alasan ketidaktahuan lantas kita tidak melangkah untuk memperbaiki, meningkatkan keilmuan kita khususnya dalam hal ketauhidan. Gak ada masalah, salah biasa, keliru biasa, bahkan mungkin akan terjerumus kepada hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan selama itu adalah bagian dari proses untuk menuju pada ketauhidan, ya trial and error itu adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami atau dilakukan oleh manusia. Allah Maha Pengampun terhadap ketidaktahuan kita, terhadap ketidaksengajaan kita, terhadap kebodohan, kelemahan dan sebagainya. Yang menjadi poin penting adalah lantas niat kita, kerendah hatian kita, keistiqomahan kita. Bukan kesombongan, ketakaburan dan sebagainya yang akan menjauhkan kita dari Allah. Melainkan proses-proses yang justru akan mengarahkan kita kepada Allah. Dari tidak tahu menjadi lebih tahu. Menjadi semakin tahu, menjadi lebih banyak lagi pengetahuannya, meskipun tidak benar-benar tahu tentang Allah. Kenapa? Karena Allah memang maha sempurna, sedangkan manusia ini begitu terbatas kemampuannya. Maka kesimpulannya adalah marilah kita terus belajar tentang ketauhidan itu seperti yang dicontohkan Al-Quran dengan simbol atau ikon sang ulul albab. Berangkat dari ketidaktahuan, tetapi terus menggunakan akal sehat kita untuk bertafakur secara keilmuan, menuju kepada lebih tahu, semakin tahu dan seterusnya, yang ujung-ujungnya memang kemudian kita mengatakan atau berkesimpulan bahwa kita malah semakin tidak tahu. Itulah yang terjadi pada kebanyakan orang berilmu. Dia menjadi semakin rendah hati ketika dia semakin belajar. Ketika dia mempelajari, dia menjadi lebih tahu tapi sekaligus memunculkan ketidaktahuan lebih banyak di belakangnya. Tambah belajar lagi, tambah banyak ilmunya, tiba-tiba memunculkan kefahaman, ternyata lebih banyak lagi yang belum diketahuinya. Dan seterusnya. Maka seorang ilmuwan sejati semakin banyak ilmunya justru semakin merunduk. Bukan semakin sombong. Kalau dia masih sombong, takabur, itu menunjukkan bahwa dia belum berilmu yang tinggi. Masih baru belajar keilmuan. Tetapi ketika seseorang itu sudah bisa sedemikian rendah hatinya memahami tentang segala keterbatasannya, justru di situ dia menunjukkan bahwa itu ilmunya semakin tinggi. Demikian pula di dalam ketauhidan, semakin seseorang mengetahui, memahami tentang Allah, dia semakin merasa bahwa dia belum mengerti Allah. Itu yang diajarkan bapak saya. Satu kalimat yang terus saya ingat. Kamu nanti
Setelah lebih mengenal Allah, maka kamu akan semakin tidak bisa menjelaskan tentang eksistensi Allah itu. Tetapi kita tetap harus belajar untuk mendapatkan ketidaktahuan di dalam pengetahuan kita itu. Itulah yang digambarkan oleh Allah sebagai laisa kamitslihi syai'un. Pada puncak pengetahuanmu, maka kalian semua akan mengatakan bahwa Allah itu tidak seperti apapun yang pernah kita bisa pahami. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Puncak dari ketauhidan sesungguhnya adalah ketidaktahuan. Tetapi sebuah ketidaktahuan yang ditapaki lewat proses pengetahuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya sebagai seorang pejalan untuk memahami, mengenal, berinteraksi, dan akhirnya kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.